Bapak Ibu, saya berkali-kali berkata, saya orang dari Sulawesi Utara, dari daerah perbatasan utara Indonesia, dari daerah Kepulauan Sangir Talaut. Saya selalu mengatakan itu karena saya dari sana berasal. Dan saya tahu persis daerah kami, daerah Kristen. Kalau berjalan di pulau tempat saya tinggal, pulau kecil itu semuanya gereja. Saya selalu bicara ini. Bahkan beberapa waktu lalu khotbah di sini saya juga bicara ini. Tiap hari Minggu seperti ini kita akan mendengarkan bunyi lonceng gereja. Mulai dari pagi jam 6. Di kampung saya ada 4 gereja. Ada 2 di tepi pantai. Ada 1 di atas bukit yang tinggi dekat kebun-kebun. Lalu ada 1 di dataran. Dan lonceng bunyinya saya hafal dari kecil. Kalau bunyinya agak kencang, yang suaranya kecil, saya tahu itu gereja di pinggir pantai. Sudah mulai kebaktian. Ada yang lonceng agak sembar, saya tahu itu yang di atas bukit. Sehingga orang-orang udah tahu lonceng mana dan ke gereja mana. Dan tidak ada orang yang pergi ke kebun cari buah pala atau memanjat pohon kelapa atau cari buah cengkeh. Nggak ada, hari Minggu semua ke gereja. Siapa yang tidak ke gereja, majelis tahu. Dan kemudian besok dia akan cari rumahnya. Kenapa kemarin tidak ke gereja? Pasti kamu ke kebun pala. Semua gereja, tapi saya memberitahu praktek penyembahan berhala terjadi. Semua gereja, semua Kristen. Sejak kecil saya tidak tahu di bumi ini kalau ada agama lain. Setahu saya bertumbuh dari anak kecil, SD, SMP, setahu saya Kristen, itulah agama. Nanti merantau setelah keluar, selesai SMP baru saya tahu, oh, ada agama lain toh. Oh, ternyata Kristen itu hanya di kampung kami. Ketika di Jawa ada Kristen, tapi yang lain lebih banyak. Kristen percaya kepada Yesus, ke gereja, tidak mungkin tidak gereja hari Minggu. So, nanti ketahuan sama majelis. Jadi kalau para maling, para mencuri buah pala, mereka biasanya melakukan hari Minggu. Kenapa? Karena tidak ada orang hari Minggu di kebun sana. Semua di gereja. Di gereja, tapi praktek okultisme jalan. Penyembahan berhala. Kepercayaan berhala jalan. Saya ngomong begitu. Oleh karena saya dari sana, saya tahu persis. Pekerjaan kebun, pekerjaan nelayan. Tapi kalau buat perahu, pasti ada sesaji di depan perahu. Ketika perahu sedang dibuat. Sesaji untuk apa? Untuk penunggu laut. Di sana lonceng gereja. Di kebun juga sama. Bapak Ibu kalau ke kebun perhatikan di pojok-pojok. Kalau ada yang ditaruh kayu dipatok, lalu kemudian dianyam daun kelapa muda, lalu ada sesuatu yang digantung, itu jimat. Kristen tapi praktek kegelapan jalan. Saya masih ingat waktu kecil kalau jalan dengan mama saya bilang begini, nak pinggir, jalannya pinggir. Saya bilang kenapa? Sudah jangan tanya, pinggir. Itu kan jalan di kampung kan kecil Bapak Ibu. Tidak ada aspal. Jalan hanya untuk gerobak lewat. Kalau sekarang sudah mobil lewat. Lalu apa penerangannya? Tidak ada penerangan listrik di jalan. Kami pakai daun kelapa yang kering. Diikat lalu disundut. Nah, itulah yang dipakai untuk penerangan jalan malam. Mama saya bilang ke pinggir. Saya bilang kenapa ke pinggir? Diam, jangan ngomong. Sudah lewat baru dia bilang, kamu tahu itu ada rombongan besar lewat di sini. Aku rasa dari dunia sepi sekali, rombongan dari mana? Itu kata mamaku. Waktu kecil saya suka ikut kakek saya untuk menangkap ikan.
menangkap ikan terbang itu, kata orang ikan Indosiar. Banyak ikan itu di sana, Bapak Ibu. Kalau mau pengen makan ikan itu, ayo kita ke sana. Segar-segar, malam-malam nangkapnya. Ya, cerita dulu lah nangkap ikannya. Entar mereka bawa jala. Di ujung jala ini ada bambu, ada pelampung. Nanti kemudian sepanjang jala ini ada pelampung, lalu ujung jala diikat di bambu ini. Terus diikat di bambu yang satu lagi, ada pelampungnya sepanjang jala. Lalu di sini, di jala ini mesti ada api supaya tahu mana ujung jala toh. Kalau nggak tahu bisa jala orang yang diambil. Ya, karena semua nelayan begitu. Nah, apa api yang dipakai? Bapak Ibu, kalau kita punya pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang baru ada ininya, apa itu namanya begini, ya baru mulai yang buah mau keluar itu, lalu kemudian ini akan terbuka, lalu buahnya keluar. Nanti yang ininya, yang tadi tutupnya itu akan menjadi kering dan itu biasanya jatuh. Pohon kelapa, buah kelapanya sudah tambah besar. Nah, yang tadi kering jatuh itu yang dipungut. Lalu ini kan, jadi dia menjadi kecil-kecil. Setelah panjang diikat. Nanti kalau nelayan pergi menjala ikan itu dibawa, nanti dinyalakan, lalu ditaruh di bambu, dan dia lama habisnya. Tapi dia juga tidak mati-mati. Dia tidak mati-mati, angin laut kan berhembus terus. Jadi dia kayak dihembus terus nyala. Jadi kelihatan itu ujung jalan, itu ujung yang satu. Lalu ikan terbang itu malam-malam itu, nanti ya namanya juga sayangnya kan. Istri saya waktu lihat pertama ikan itu aneh juga ikannya. Masa kayak ada sayap burung? Dia nanti ya ke laut, lalu ya naik ke permukaan, itu pasti akan kena di jalan. Waduh, digoreng sedap sekali. Ikan di sana matinya cuma sekali. Di Jawa sudah mati di dalam kulkas, mati di perahu, mati dipotong 3 kali minimal mati. Lalu waktu jalan ditaruh, saya terheran-heran. Ada kapal besar lewat, lalu orang di atas. Waduh, mereka senang sekali. Saya lihat opa-opa, ada kapal besar. Dia ketok belakang saya, diam. Tidak ada kapal besar, tutup mulut. Kemudian saya rasa kok tidak ada, tapi aku lihat ini besar, orang itu di atas, bagus sekali, lampu banyak lewat. Tapi ketika lewat di ujung jalan, hilang. Kenapa bisa gitu ya? Saya hanya punya tahu satu jawaban setelah membaca Alkitab firman Tuhan. Okultisme, kuasa gelap, jangan main-main. Kristen, selesai SMP merantau saya ke tanah Jawa. Wah, jauh bener tanah Jawa itu. Lebih cepat saya ke Filipina naik perahu nelayan. Tanggal 31 Desember malam, jam 12 malam, lonceng gereja teng tong lonceng mana-mana karena gereja banyak. Saya ada di Tanjung, saya pernah cerita di kebaktian di sini. Di pinggir pantai di Tanjung, lagi apa? Lagi dimandikan dengan bunga, dengan macam-macam di ujung Tanjung. Pas lonceng bunyi, langsung disiram. Waduh, dinginnya bukan main. Pinggir pantai, di ujung Tanjung, oleh seorang opa. Lalu dia mantra-mantra. Setelah itu dia ambil parang yang juga terendam di dalam air baskom itu, lalu dikepok di belakang, bunyi duh. Dia bilang sudah. Jadi udah boleh merantau, boleh. Jadi merantaulah dengan kuasa gelap. Lalu saya dikasih ikat pinggang merah. Dan saya tahu ampuh dan saktinya barang itu. Karena saya melewati dan mengalami.
sampai di Jakarta ada kebangunan rohani besar. Di Granada, di situ saya bertobat. Lalu semua jimat dibakar. Kalau tidak bertobat, saya dukun di Tanjung Priok. Benar kabar? Saya bertobat. Dalam pertobatan itu saya tidak bisa menahan sesuatu panggilan untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata, jangan coba-coba dengan bermain. Jika engkau berkata Kristen, bertobat dari segala bentuk apa yang dilakukan berkaitan dengan kuasa kegelapan. Bapak Ibu, kalau bicara soal hal seperti yang katakan teks ini, saya akan bicara sekencang-kencangnya. Kalau ada orang sambil marah, marahlah kepada saya. Tapi saya akan bicara, Tuhan murka dengan praktek kegelapan. Ada seorang hamba Tuhan berkata begini, itu ditulis Alkitab tentang mereka percaya begini begitu, tentang kuasa gelap begini begitu. Itu hanya oleh karena cara berpikir orang kuno. Saya bilang stop, berhenti bicara. Saya tahu apa artinya kuasa kegelapan. Jika Anda berkata Anda hamba Tuhan, tapi Anda tidak mengerti hal ini, jangan bicara. Saya tahu persis apa itu. Ini bukan persoalan manusia kuno, tapi ini persoalan permainan kuasa kegelapan. Dan Tuhan murka, termasuk kepada umat Israel. Mereka berkata mereka percaya kepada Tuhan Allah, tapi diam-diam mereka melakukan praktek penyembahan berhala. Jika begitu, saya mau berkata begini, jika kita orang Kristen, mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Jangan ikut Tuhan sebentar, lalu besok pergi ke kelenteng, lalu didoakan pakai air, lalu pulang bawa kertas kuning, digulung-gulung, dilipat-lipat masuk dompet. Karena saya pernah membakar itu, karena masih dilakukan oleh orang Kristen. Bukan zaman dahulu kala, zaman sekarang. Apa itu? Ya ini dibawa dari sono, bekal dalam perjalanan. Kertas kuning dilipat secara khusus masuk dalam dompet. Saya bilang buang, bakar. Karena berkat itu datang dari Tuhan, bukan dari kertas itu. Saya rasa sampai hari ini gunung kami juga masih ramai. Saya tidak sedang bicara ada apa di sana. Tapi saya juga sedih kalau melihat orang punya kalung salib, lalu juga mondar-mandir di sana. Di Malang ada satu bapak yang dia buka toko pagi, ya sampai sore nanti masuk, berdiri di depan toko, mondar-mandir sana sini, gini, di depan toko. Saya pikir kenapa orang ini tiap toko dibuka dia begitu, dia ada di luar. Jawabannya satu, karena dia adalah korban. Karena dialah yang dipersembahkan oleh kakaknya yang punya toko itu. Dialah yang jadi harga. Bapak Ibu, setan memang seringkali melakukan sesuatu seolah-olah segala sesuatu hebat. Simsalabim jadi, semua jadi. Tadi sakit didoakan pendeta pun sembuh, dibawa ke dukun dia semprot sedikit, lalu tiba-tiba jadi mantap. Saya beritahu setan melakukannya, tapi ia tidak akan pernah beri gratis, karena ia akan tagih kita kuliah. Ia tidak pernah memberi secara gratis, karena akan ia minta bayaran dari kita. Hanya ada satu yang memberi gratis, bahkan memberi segalanya. Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Oleh karena itu Amos berbicara kepada orang Israel yang telah menyembah dengan penyembahan mereka sendiri di Betel. Bertobat dari penyembahan, dari kepercayaan seperti itu. Jika kalian berkata kalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah, berhenti dengan praktek perdukunan. Berhenti dengan pergi meminta pertolongan kepada kuasa tertentu. Tapi ikutlah Tuhan Allah sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak,